Mungkin nggak banyak yang tahu ya di kalau daftar SE itu ada satu kelebihan gitu. Apa tuh? Gulung kabel kita belajar 30 menit tuh. Pokoknya benar-benar dapat insight baru banget, terutama untuk produksi media kayak gitu sih guys. Kalian ngintip, kita ngintip, kita kayak syuting India gitu, tinggal pasang OST aja. Betul. Hai, Kita dari SE Labcom. Nah, kenalin aku Icat. Aku Nata. Aku Ais. Aku Mahla. Nah, hari ini kita bakal sharing-sharing nih ke kalian semua yang nonton tentang apa aja sih yang kita lakuin selama jadi student employee. Betul. Nah, pertama mungkin sebelum kita cerita ini kita ngapain aja, mungkin boleh dijelasin sedikit nih Kak Nata. Sebenarnya SE itu apa sih kayak gitu? Jadi SE itu kayak ngebantu-bantuin di sini. Jadi kita sebagai SE Labcom ngebantuin kegiatan di Labcom, ngapain aja, dan nyiapin peralatan juga gitu. Betul. Mungkin dari Ais ada tambahan. Tadi juga belum disebutin sama Mahfa sama Nata. Kalau SE itu kepanjangan dari student employee gitu sih. Jadi mungkin kita kayak ada shift-shift gitu, terjadi jam-jam tertentu buat dijaga di Labcom gitu sih. Iya betul. Nah mungkin teman-teman semua penasaran kenapa sih kita berempat pengen gitu ya tiba-tiba ikutan SE padahal kita juga sambil kuliah, sambil dan kegiatan yang lainnya. Nah mungkin Kak Mahla boleh cerita kali. Kalau aku sendiri itu alasannya ikut SE itu sebenarnya klasik ya, menambah pengalaman dan relasi seperti itu. Jadi kan aku dulu termasuk orang yang tertutup gitu sama pergaulan di dunia Ilkom. Nggak sih, karena nggak banyak teman aja sih. Jadi kayak pengen pengen kenalan sama banyak teman-teman di Ilkom kayak gitu. Kalau Kak Icat? Kalau aku sih karena aku gabut sih, kayak nyari kerjaan aja, jadi kayak kebetulan Sibuk aja. Kebetulan lagi kemarin ikut MSIB kan, terus siangnya tuh nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba dicari student employee, widih, langsung daftar gitu. Kalau Kak Yais gimana? Mungkin nggak banyak yang tahu ya di kalau daftar SE itu ada satu kelebihan gitu. Apa tuh? Nah, jadi kalau daftar SE itu tuh kita bisa dapat potongan atau pengurangan UKT. Itu juga salah satu alasan sih ya, selain nambah pengalaman dan ngisi kegabutan. Itu sih kalau aku. Nah, mungkin ditutup dengan Kak Nata nih. Kurang lebih sama. Coba pengalaman sama karena ada penurunan UKT gitu, jadi udah daftar aja. Kapan lagi coba pengalaman seberharga ini. Iya, bantu orang tua juga. Nah, kebetulan ini udah mau maghrib ya. Sunsetnya udah di atas kepala. Gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang penasaran mungkin ya, nanti kan habis ini kan kita mau mengasih jabatan kita ke teman-teman. Bentar lagi kita turun tahta nih. Mungkin bisa diceritain Kak Nata ya. Maksudnya kayak step by step gimana sih caranya biar jadi SE, tahap-tahapannya apa aja gitu mungkin. Oh, itu gampang banget. Jadi kalau ada pendaftaran, kalian tinggal daftar aja tuh, ada gift formnya ya. Terus nanti kalian bakal selanjutnya ke step yaitu wawancara. Nanti diwawancara sama salah satu dosen yang ngurusin lab atau ngurusin tentang SE ini. Kemarin kita diwawancara sama Bu Wifka dan Bu Ika. Iya, berdua gitu. Wawancaranya gampang, kok tenang, kayak lebih gampang lah dari wawancara organisasi. Aduh. Biasanya. Organisasi mana tuh? Bukan segmennya. Oh ya. Beda segmen. Ini mancing-mancing. Matinya gitu guys. Nanti juga ditanyain ketersediaan kita ya, maksudnya kayak kita mau di posisi apa, mau apa gitu. Nanti benar-benar sesuai preferensi teman-teman semua gitu.
Kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya apa Kak? Kok lupa ya? Apa nih? Apa ya? Ekspektasi gimana? Oh, iya, nih bener. sebelumnya. Apa ya? Ekspektasi versus realita Iya. gitu ya. Ini gimana Kak Ais? Oh, aku. Ya. Mungkin kalau ekspektasi ya. Mungkin dulu kan aku kebetulan daftarnya di bagian admin. Nah, itu aku mikirnya bakal admin tuh kayak yang bener-bener kayak Ngotot ngurusin doang. administrasi, surat-surat gitu. Nah, ternyata waktu udah masuk SE ini, SE Labcom terutama, ternyata kita tuh malah banyak belajar tentang yang kayak kamera-kamera, terus cara-cara apa gulung kabel. Nah gitu, nah itu tuh aku bener sebenarnya di awal kayak agak shock banget, soalnya bener-bener nggak pernah ambil kelas yang kayak menuju ke broadcast dan lain film-film itu sih, tapi seru. Betul. Nah kalau Kak Icat? Kalau aku, ya kan awalnya sosial media. Awalnya mikir bakal kayak, oh ngurusin sosmed doang nih, gitu kan. Ternyata juga kita semua terjun langsung buat ke proses produksi. Jadi kita benar-benar walaupun ada beberapa dari kita yang ngambil matkul broadcast, tapi kan enggak ada praktek waktu itu karena kita angkatan corona, ya, online semuanya. Jadi kita beneran belajar dari nol banget, kayak gimana sih cara ngidupin kamera, gimana sih cara masang ini, bener. Gulung kabel kita belajar 30 menit tuh, pokoknya benar-benar dapat insight baru banget, terutama untuk produksi media kayak gitu sih guys. Kalau Kanata gimana? Kalau aku sama sih aku juga sosmed medianya sama kayak Icat. Terus kita kan juga ada podcast sendiri, jadi kayak apa-apa harus nyiapin sendiri, kamera, terus mic, terus lighting gitu-gitu. Awalnya mungkin gak familiar sama kamera-kamera gitu, jadi lebih lebih handal lah dalam gitu. Kalau dari Kak Mahla sendiri gimana? Kalau dari aku sebenarnya sama-sama Kak Ais ya. Sama kita kompak banget. Kan soalnya aku daftarnya kan di posisi administrasi. Jadi kukira cuma memang inventarisasi alat-alat aja kayak gitu kan. Nah, ternyata makin kesini tuh banyak pengalaman tuh malah kayak gimana cara ya itu tadi masang kamera, terus masang mic kayak gitu, masang baterai gitu-gitu, dan lebih tahu kayak alat-alat apa aja sih yang kita gunain waktu broadcasting, waktu bikin film, bikin video, pokoknya seru banget. Betul. Kita kan juga bikin podcast ya tadi sempat di pension, dan kita tuh mengundang pemateri. Betul. Nah, selain kita tahu tentang technical skill, kita juga dapat menambah wawasan gitu ya, bener banget kan. Kayak podcast kita sebelumnya, teman-teman nonton kan, kayak tentang FOMO, tentang mahasiswa, pokoknya kita sharing ilmu juga, nggak cuman skill doang, tapi ilmu juga kayak gitu. Nah, kita kan udah berapa bulan ya jadi SE dari April, Mei, Juni, Juli. udah hampir 3 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Nah, ada cerita lucu nggak sih selama kita jadi SE? Apa ya? Sebenarnya tiap hari kita melawak ya. Iya, sebenarnya. lebih tepatnya Kak Icat sih yang melawak. Iya. Mungkin ada yang paling berkesan mungkin dari Kanata mungkin. Kalau dari aku mungkin ini ya, Labcom tuh bisa dijadiin tempat karaoke nggak sih? Mungkin boleh di-spill nih dari kita berempat siapa yang paling sering karaoke gitu. Bukannya kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Yang pakai baju kuning. Jadi guys, kalau misal kalian di gedung A terus denger lagu K-pop, bukan kita pasti ya. Bukan kita. Soalnya kalau siang-siang kan kayak sepi gitu ya guys. Jaga ngantuk kalau kita nggak lagi syuting atau nggak lagi apa gitu kan. Jadi kayak kita denger lagu gitu. Nah, mungkin ada cerita lain nih dari Ke Ais ada nggak nih? Ini nih yang kemarin nggak? baru banget kejadian Iya ya. benar-benar baru banget kejadian baru breaking kemarin news. belum 24 jam. Jadi kita tuh kemarin kayak ya udah lagi jaga biasa. Kebetulan aku lagi berdua sama Nata lagi jaga. Terus kita kayak agak ngantuk ya tiduran gitu di kursi. Terus habis itu kok tiba-tiba ada bau aneh, apa nih gitu. Terus habis itu ternyata Nata juga kerasa. Terus habis itu kita
kayak bingung banget kayak sampai manggil CS, manggil ternyata kayak ada apa ya bau tidak disebut sedap, nggak ya? tidak Ya, sedap. ada bau tidak sedap gitu. Terus ketika udah dipanggilin bau badan semuanya, iya kan sempet bingung ya ini bedain bau yang mana gitu. Ternyata waktu udah dipanggil apa sih Pak CS-nya sampai Pak resepsionis, bener kayak Semuanya. gedung A semuanya kayaknya kesini ya kemarin. Terus ternyata kayak baunya tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba muncul kan ada yang kerasa di Iya, ruangan. kita juga. Iya. Sebenarnya itu dari hari sebelumnya. Kita kita sore-sore udah pulang. tiba-tiba muncul itu baunya. Muncul bau tidak sedap. Ya kan saya kira dari Icat ya. Oh, Ternyata pikir bukan. malah. Ternyata malah. Ternyata semalam balik kok hilang baunya. Gitu. Terus hari ini ya kayak kemarin kan datang tuh semuanya. Iya. Terus tiba-tiba hilang. Terus kita tadi berangkat pagi-pagi juga udah nggak ada baunya. Terus sampai sekarang Nah. serius. Ya, misterius. Nah, jadi kalau yang tahu bisa komen ya guys. Nanti kita nggak tidur. Nah, takut. Nah, mungkin teman-teman yang bisa lihat, Iya. Lihat apa Mungkin tuh? bisa komen. iya bisa komen. Ada apa ya di sini? Iya. Mungkin lagi ngikut sama kita. Kita tahu di belakang kita. Kalau Kak Mahala ada cerita nggak? Sebenarnya bukan cerita lucu sih, tapi kayak lebih cerita yang berkesan aja gitu sih. Terharu. Tisu dong. Belum. Belum. Sebenarnya yang paling berkesan di sini tuh adalah karena aku sendiri ya khususnya tuh kayak bisa bertemu dengan banyak orang dan berinteraksi sama banyak orang gitu. Enggak usah nangis. Gimik. Gimik banget, enggak ding. Kan maksudnya kan aku sebagai admin itu kan sering nerima teman-teman yang mau pinjem lab, mau pinjem alat gitu-gitu kan. Aku jadi kayak bertemu berbagai macam orang gitu, kayak apa namanya? Ya pokoknya macam-macam lah, ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini, kayak gitu. Ya benar. Kalau Kak Icat? Iya. Ini kita tuh kebetulan nih guys ya, bulan ini tuh padet banget. Kayak kalau bisa nunjukin kalender kita, seminggu tuh full banget. Padahal kita juga sedang UAS. Oh my Iya, God. jadi kayak betul. kita tuh bingung banget kayak mengatur waktunya. Soalnya kita juga shift kan, jadi nggak semuanya ada di jam itu. Jadi kayak kita benar-benar kayak ngatur waktu kita kayak kita ngurusin syuting tapi tetap juga UAS jalan dan Betul. lain-lain jalan gitu. Dan kayak tipe-tipe orang tiap hari tuh beda gitu, kayak ada yang tahu, ada yang belum tahu tentang produksi. Jadi kayak kita sharing ulang gitu loh yang kita pelajarin, kayak jadi kita yang ngajarin mereka kayak Kak ini kameranya gimana, kita yang itu. Iya. Ada yang udah tahu, kita tidur doang. Ya. Gitu. Jadi kayak bener-bener beragam banget. Jadi kita tuh apa ya, ilmunya tuh makin berkembang gitu loh. Iya. Nggak cuma di kita doang. Jadi terutama buat Komunet 21 ya, anak-anak 21 22 maksudnya. 21 22 yang make Labcom, jadi kayak lebih banyak ilmu lagi yang didapat. Karena kan belum tentu waktu di matkul juga dipelajarin secara langsung kan. Iya, Jadi iya. kayak itu sih yang paling berkesan, kayak seru sharing-sharing sama adik-adiknya kayak gitu kalau dari aku. Sebenarnya menarik sih kalau kita bicarain di Labcom ini tuh kayak bisa ngembangin skill kita di matkul tertentu ya, khususnya buat teman-teman yang tertarik di bidang media, broadcasting gitu-gitu kan. Mungkin kalau apa namanya praktikum itu kan terbatas aja nih, terbatas di waktu-waktu tertentu. Nah, tapi kalau misal teman-teman daftar di SE itu tuh kayak bisa selama rentang waktu tertentu, kayaknya 6 bulanan ya, 6 bulanan 1 semester itu kita bisa kayak sama-sama belajar lagi. Jadi buat teman-teman yang tertarik di bidang media atau produksi film, produksi acara TV atau apapun itu yang berhubungan sama broadcasting, bisa banget daftar SE. Ting promosinya. Karena kita juga beneran dari nol banget guys, kayak nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini yang setting kita loh. Tiba-tiba masang clip on. Tiba-tiba pokoknya jadi gitu. Betul. Jadi, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan ragu, jangan bimbang. Begitu. Nah, mungkin karena kita udah sampai di penghujung acara. Udah di ujung ya ini. Udah di ujung. Oh, udah di ujung, Di baik. penghujung acara. Padahal masih banyak yang diobrolin ya. Nah, hah? 5 menit lagi dong. 5 menit lagi. Apa ya? Apa lagi? Ayo mungkin
sering gak sih ada orang datang ke lab gitu, mungkin Iya. mau minjem lab atau Oh minjem iya, alat, gimana? tapi nggak langsung masuk, tapi Iya. cuma Itu lihat sering. doang. Gitu. Malu-malu tinggi dating ya gimana? Maksudnya kalian ngintip, kita ngintip, kita ngintip, kita kayak syuting ini ya. Gitu, tinggal pasang OST aja. Betul. Jadi kalau emang butuh, Ya, copot langsung sepatu, masuk aja, guys. Betul, langsung masuk aja. Kita nggak gigit, ais doang. Sama ini nih mungkin kalau mau pinjam alat atau ruangan itu udah ada semua di Instagram Labcom. Iya. Tuh, jadi Jadi langsung di check out aja guys. Nanti Dicek. check it out. Oh, baik. Soalnya- Instagramnya di mana? Oh, Instagramnya di sini. Di sini. Urusannya di tangan. Ini IG kita. Pokoknya di situ ada tata cara peminjaman, tata cara peminjaman peralatan, peminjaman ruangan, pokoknya semua ada di situ. Nah, jadi teman-teman tinggal ikutin aja alurnya. Betul. Kalau udah isi Giform nanti gimana? Alurnya mungkin kita ceritain dikit. ya, jadi kalau untuk alurnya sendiri itu setelah isi Gform yang ada di Instagram tadi, itu tuh tinggal nanti kita bakal konfirmasi lewat Iya. email kalau misalnya jadwalnya itu bakal kosong apa enggak gitu. Iya. Nah, Betul. setelah itu kalian bisa masuk aja ke ruangan ini sambil bawa Surat pengantar dari dosen pengampu. Nah, sebenarnya ada 2 jenis surat sih, teman-teman. Buat kalian yang dari organisasi atau dari luar FISIP itu bisa pakai surat pengantar dari organisasi terkait. Nah, kalau misal ini tugas matkul kalian dari jurusan manapun itu ya, nggak terbatas ilmu komunikasi aja, itu bisa ngirimin surat pengantar dari dosen pengampu. Nah, itu bisa diakses dari mana, Kak Ais? untuk suratnya sendiri itu bisa diakses di Linktree yang ada di Instagram Labcom juga. Iya, Betul. Oh iya, kita lupa mention dari tadi, Labcom ini bisa banget digunakan tidak terbatas buat anak-anak ilmu komunikasi aja. Betul. Jadi bener kayak kata Kamala tadi, yang dari FISIP dan yang dari luar FISIP juga bisa banget, tinggal ikutin aja tata caranya yang udah ada di IG, begitu. Betul Jadi kita sekali. open for collaboration. Wih. Bener banget. Jadi pokoknya if you guys have kayak event atau apa-apa, mau minjem peralatan, boleh banget ke sini. Gitu. jangan lupa jam operasional lab. Oh iya, jam berapa tekanan Harus WLB ya guys. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Iya benar. 4 sore kita udah tutup, jangan Iya, 4 sore udah baru mau siap-siap. datang. Pulang. Jadi siap-siap pulang. Betul. Jadi sebelum jam 4, at least teman-teman udah kalau perlu atau ada kebutuhan Ya. gitu. Betul banget. Kalau sampai malam jam 8 malam Waduh, itu nggak bisa jangan, banget ya. ya. Serem juga Kalau udah ya. ditutup. Iya, mending ke kafe. Nongkrong kita. Apa? Kopian. Kalau jam 8. Gitu. Nah, Sabtu Minggu bisa minjem nggak tuh? nah karena Jangan Sabtu ya. Minggu bukan hari kerja, jadi Betul. sih belum bisa nih guys. Karena kita kan juga di lingkungan pendidikan universitas ya, jadi efektifnya Senin sampai Jumat seperti itu. Gitu. Nah, mungkin ada yang mau dikasih tahu lagi buat teman-teman yang lagi nonton atau yang mau ke Labcom nanti Kak? Enggak semuanya? Apa ya? Apa ya? Ya, mungkin kalau ada yang mau tanya soal kapan ini dibukanya SE Kak, atau kayak SE itu berat nggak sih? Maksudnya ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi Instagram di bawah ini. Kasihan ya editornya. Banyak Semangat Mbak Editor. Jadi seperti itu guys, semoga kalian tertarik dan semoga Labcomnya nanti lebih maju lagi ya, lebih rame. lebih rame. Rame. Kalau bisa satu lantai 7 ini Labcom semua. Studio kita makin gede, makin dikenal gitu ya. Amin. Gitu. Nah mungkin itu aja Iya. yang bisa kita sharing hari ini. Semoga menambah insight baru ya buat teman-teman, terutama terkait Betul. tentang Laboratorium Ilmu Komunikasi alias Labcom FISIP UB seperti itu. Closing statement dulu baru tepuk tangan. Closing statement. Iya. Satu-satu apa gimana? Dari Kanata dulu mungkin bisa kasih closing statement. Oh
iya, udah segitu aja sih guys. Mungkin kalau misalkan ada yang mau banget jadi student employee gitu, bisa langsung daftar aja tanpa mikir-mikir lagi gitu. Mungkin bisa nonton ulang lagi sesi sharing kita nanti. Iya, bisa kan menit 00 lagi. Karena benefit yang didapetin tuh banyak banget. Betul. Udah dari aku gitu aja. Kais? Oke. Mungkin sama sih sama kayak yang lainnya, kayak apa? Jangan ragu buat daftar apa SE Labcom. Mungkin aku mau nambahin buat teman-teman juga. Itu tuh kalau di Instagram Labcom, mungkin teman-teman masih kepo nih di Labcom tuh bisa buat apa aja. Nah, itu tuh di Instagram di highlight atau postingan itu juga udah banyak nih kayak semacam live report gitu dari kita tentang kegiatan-kegiatan di Labcom ini gitu. Betul. Nah, seperti yang udah disampaikan teman-temanku tadi sebelumnya, mungkin ini akhir dari podcast kita kali ini. Sedih ya. Sampai bertemu di podcast episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.